Gunung Salak era 90-an itu memang angker banget. Dulu terkenal dengan kabut Halimun. Mungkin anak sekarang nggak tahu ya. Jadi kabut ini tuh bisa menyesatkan orang, dan orang-orang tua di kaki Gunung Salak itu selalu bilang, kalau ketemu kabut ini kita nggak boleh terabas jalan aja. Kita harus diam di satu tempat, di satu titik. Malam bre, balik lagi bareng gue Aki Trivani di channel horor Safari Gaib atau Home Narasi atau Rumah Narasi. Pokoknya dimanapun kalian nemuin gue di 3 channel itu, gue ucapin terima kasih banyak. Kali ini gue mau bacain kisah mistis ya. Kisah mistis tentang pendakian di Gunung Salak. Dan kali ini adalah pengalaman horor dari Mas Arya. Dan ini terjadi pada sekitar tahun 1997. Udah lama banget ya. Itu waktu gue masih balita kayaknya ya masih balita. Dan di Gunung Salak kejadiannya. Ya ini emang kisah pendakian ya yang sangat mistis. Yang pokoknya bikin bulu kuduk merinding lah ya. Jadi nggak usah lama-lama, mari kita simak ceritanya. Jadi waktu itu gue masih kuliah semester 3 di rumah nenek gue ya, yang memang jadi tempat nongkrong anak-anak muda, teman kampus, teman main, atau anak sekolah. Ada 3 anak STM yang sering main. Mereka ini newbie banget lah, alias baru mau nyoba mendaki gunung. Awalnya mereka cuma nongkrong biasa, tapi lama-lama mereka tertarik sama foto-foto pendakian yang gue pajang di tembok. Mulailah mereka nanya-nanya, "Bang, mendaki gunung enak gak sih? Gimana sih rasanya?" Pertanyaan khas newbie lah pokoknya. Ya buat kalian pemula pasti ya pertanyaannya nggak beda jauh ya. Jadi beberapa bulan kita kenal, rasanya penasaran mereka tuh makin memuncak. Dan mereka akhirnya ngajak gue mendaki bareng dan langsung minta ke Gunung Salak. Jujur, gue kaget juga. Kok langsung ke Gunung Salak? Tapi gue iyain aja. Kenapa? Karena ini kawah Chandra di Muka. Buat mereka, kalau mereka lulus di Gunung Salak, berarti mereka bisa naik gunung-gunung yang lain. Ibaratnya kayak kalau lu udah bisa di level 100 ya, lu mau naik gunung di level 100 atau di bawahnya lu pasti bisa. Begitulah maksud gue ya. Singkat cerita, semua persiapan udah lengkap dan kita berangkat pakai kereta api dari stasiun Bogor, terus lanjut ke Curug, baru ke Cidahu. Nah, dari Cidahu ini gue sengaja ngerjain mereka. Jadi gue suruh jalan kaki sekitar 13 km ke Jawa Naspa. Mereka ngeluh, tapi gue bilang, duit cekak. Kalau bayar angkot, kita nggak bisa ngerokok. Akhirnya, ya mereka nurut aja gitu loh. Dan setelah 4-5 jam jalan kaki, kita sampai di Jawa Naspa. Ya emang gue sengaja nggak naik angkot, gue sengaja ngerjain mereka biar jalan kaki gitu loh. Sekalian pemanasan gitu lah ya, biar mereka kuat ke gunung-gunung lain ya. Nah, Jawa Naspa dan Cidahu ini saat ini tuh belum seramai sekarang. Warung pun ya nggak sebanyak sekarang gitu ya. Dan kebetulan di jembatan Jawa Naspa itu dulu ada pos satpam. Jadi kita istirahat di situ. Kita nggak mungkin lah mendaki malam-malam karena gue bawa
3 newbie dan mereka juga baru aja jalan kaki 13 kilometer. Ibaratnya udah newbie, lagi capek-capeknya, udah malam pula. Ya kalau dipaksa ya risiko, bre. Makanya kita istirahat di situ, kita bermalam di situ ya. Terus di dekat pos itu juga kita masak ya biar perut kenyang. Nah, eh, 2 orang itu ambil air, sementara satunya lagi itu sama gue ya nyiapin perlengkapan buat masak lah. Gak lama kemudian 2 orang anak yang ambil air balik dengan muka pucat pasif. Gue tanya, kenapa? Mereka cuma pada ngabur dan masuk pos. Mereka bilang, nanti aja. Ya berhubung kita lapar, ya udah kita masak dulu. Selesai masak, menjelang istirahat ya, barulah keganjilan itu datang. Tiba-tiba ada suara ketawa. Hihihihihi. Awalnya sih masih samar. Gue pikir cuma burung hantu atau apa gitu loh. Karena suara burung hantu kadang kayak rengkikan gitu loh, rengkikan kuda atau suara wanita cekikikan gitu loh. Tapi lama-lama suara itu tuh semakin kenceng, makin deket, dan anak-anak itu yang tadi ambil air langsung deketin gue dan bilang, ini nih bang, tadi gue lihat kuntilanak dan sekarang dia lagi ketawa deket di sini. Gue mikir, wah gila nih gunung, belum apa-apa udah disambut beginian. Terus gue nyuruh mereka buat sholawat lah, baca ayat kursi, dan doa-doa apa aja yang mereka bisa lah, yang bisa untuk mengusir hantu dan melindungi kita dari malah bahaya lah. Tapi tetap aja suara cekikikan itu tuh masih jelas, nggak hilang-hilang gitu loh. Kira-kira sekitar 1 jam kita diketawain terus. Gue sendiri sampai takut ya, jujur aja ya, namanya manusia normal pasti takut. Dan setelah 1 jam suara itu pergi sendiri. Jadi selama 1 jam kita tuh doa, sholawat, dan pokoknya zikir tuh nggak berhenti. Tapi kita udah terlanjur udah gak bisa tidur ya, dan tapi untungnya udah makan kenyang, jadi kita bisa istirahat sebentar ya, kayak tidur ayam gitulah. Jadi nggak tidurnya nggak yang lelap banget itu loh, karena ya udah terlanjur lihat hal gaib gitu ya, udah jadi kayak parno gitu loh. Besok paginya ya, pagi-pagi sekitar jam 5 ya, gue bangunin mereka. Seperti yang tadi gue bilang, kayak tidurnya tuh tidur ayam gitu loh, kayak gak pules lah. Gue colek dikit doang, mereka langsung bangun. Ya karena memang tidurnya gak pules. Nah dari situ kita langsung jalan. Nah di perjalanan itu lancar, naiknya tuh lancar, gak ada kendala lah, sampai ke pertigaan Cidahu. Sekarang itu namanya pertigaan Bajuri. Nah kita istirahat di situ, makan sekitar 1 jam, terus lanjut lagi lah ya. Sekitar jam 10 pagi kita tembus ke puncak Tajam. Masih belum ada masalah berarti lah ya, paling cuma masalah dikit kayak capek atau apa udah biasa. Tapi masalah yang horor-horor itu alhamdulillah masih aman. Dan sepanjang perjalanan kita cuma ngerasa ada sesuatu, tapi nggak menakutkan, nggak bikin merinding. Dan di puncak Salak kita cuma sebentar. Gue kasih nasihat-nasihat ke anak-anak, dan kira-kira 1 jam lah kita mulai turun lagi. Nah di sini nih perjalanan itu nggak mulus. Saat naik emang mulus, tapi pas turunnya ini banyak kejadian-kejadian horornya. Hawanya itu udah mulai beda. Sesuatu yang kita rasakan waktu naik sekarang mulai menunjukkan kehadirannya. Jadi kalau pas naik itu cuma kayak perasaan-perasaan aja, nggak yang berarti ya.
sekarang udah mulai menguat dan mulai menunjukkan kehadirannya. Udah nggak sembunyi-sembunyi lagi lah. Mulai dari sekelebetan bayangan sampai suara kasak kusuk di pinggiran. Ini siang loh ya, bukan malam loh ya. Masih siang padahal loh. Tapi udah ada aja kejadian horor kayak gini. Bener-bener serem kan Gunung Salak. Dan emang Gunung Salak ini di era 90-an ini itu memang angker banget. Dulu terkenal dengan kabut halimun. Mungkin anak sekarang nggak tahu apa itu kabut halimun. Kabut ini tuh bisa menyesatkan orang. Dan orang-orang tua di kaki Gunung Salak itu selalu bilang, kalau ketemu kabut ini, kita nggak boleh terabas jalan aja. Kita harus diem di satu tempat, di satu titik, terus baca-baca sholawat, dan nggak boleh gerak. Kalau kita masuk ya, atau kita lanjut jalan, kemungkinan besar kita nggak akan bisa kembali lagi. Tapi setelah jalan dengan suasana yang makin aneh, di kiri kanan ada sekelebetan, dan sampailah kita di pagar kawat berduri. Mungkin ini anak sekarang nggak tahu ya, tapi dulu Gunung Salak itu separuhnya dipagari kawat berduri milik salah satu mantan pejabat. Nah, pas sampai di situ gue denger suara gitar. Gue bingung. Ini di tengah hari ya, siang bolong di tengah hutan, siapa yang main gitar? Gue tanya anak-anak, ada rombongan lain nggak? Mereka bilang nggak lihat. Nggak mungkin juga ada pendaki bawa gitar sendirian ya, kan nyusahin. Kecuali kalau rombongan ya, rombongan dan emang ada niat buat main gitar bareng. Tapi kalau sendirian ya nggak mungkin kan. Dan awalnya emang cuma suara, tapi auranya itu nggak enak lah. Kayak udah kerasa lah. Begitu lewat sedikit dari pagar kawat, di samping kanan kita itu ada pohon rubuh. Di situ ya ada anak muda telanjang dada lagi main gitar. Dia cuma pakai celana pendek, nada gitarnya itu enak banget didengar. Melodinya itu bagus. Gue nggak ngerti itu melodi apa. Mungkin itu melodi dari alam gaib ya. Dan ya gue sama dia cuma diem. Ya sama anak-anak cuma diem, merinding. Dan anak-anak di belakang juga udah pada bisik-bisik, bang itu orang apa bukan? Terus gue bilang nggak tahu, gue juga baru lihat. Karena dia kelihatannya nggak ganggu ya, jaraknya juga sekitar 5 meter dari kita. Dia cuma duduk, ya gue permisi aja lah, pas lewat gue cuma permisi, tapi dia diem aja, cuma senyum sambil terus main gitar. Dan auranya tuh nggak menyeramkan gitu loh, cuma bikin merinding aja. Gue di depan ya, gue di depan, terus teman-teman gue di belakang ya, anak-anak STM itu di belakang. Dia terus ngeliatin gue sambil main gitar, tapi tatapannya itu agak garang, nggak menakutkan ya. Terus nggak lama dia hilang, nggak kelihatan lagi, tapi suara gitarnya itu masih kedengeran. Kita semua kayak bener-bener dibikin merinding bre. Tapi gue coba tenangin mereka biar pokoknya jangan lari. Soalnya kalau lari itu ada risiko kesesat ya, tersasar, atau minimalnya banget kepencar gitu loh. Jadi gue bilangin jangan lari. Udah kita kita jalan biasa aja. Walaupun ya gue juga merinding bre, keringet dingin semua kita bre. Gue udah beberapa kali mendaki Gunung Salak. Nggak cuma sekali dua kali. Dulu dari Jurang Kawat berduri sampai pertigaan Cidahu, Simpang Bajuri ya sekarang namanya Simpang Bajuri, paling top itu satu paling cepat itu 1,5 jam. Tapi waktu itu gue sama 3 anak muda yang masih
lincah dan gesit ini tapi masih belum nyampe. Pergerakan kita padahal cepat. Gue langsung merasa ada yang ganjil. Di situ gue ngerasa ada yang ganjil. Ya kalau mereka bertiga kan baru pertama, jadi mereka ngiranya kayak wajar-wajar aja, nggak ngerasa ganjil. Jadi yang ngerasa ganjil itu cuma gue sendiri. Tapi gue juga berusaha buat gak cerita, takutnya bikin mereka makin parno. Terus gue langsung bilang ke mereka, ya stop dulu ya. Terus biar gak mereka parno, gue alasan capek ya, gue alasan buat istirahat dulu, jangan diterusin, stop. Terus waktu itu gue juga suruh mereka duduk bersilah, baca apa aja yang kalian bisa. Gue khawatir kabutnya emang gak kelihatan ya, tapi dimensinya kita tuh masuk gitu loh. Gue takutnya kita udah masuk ke dimensi itu loh. Kalau kita masuk ke dimensi itu, syukur-syukur bisa keluar. Gue suruh mereka diem, pokoknya diem, suruh doa terus. Fungsinya seperti pesan orang tua, jangan bergerak, karena mungkin kabutnya nggak kelihatan tapi dimensinya kita dapat. Jadi gue suruh anak-anak diem dan sholawat terus. Pokoknya kita duduk melingkar, bersilah, diem terus, sholawat terus. Karena kalau kita ternyata sedang di dalam kabut ini ya, kabut yang tadi gue bilang, itu bahaya banget kalau kita nekat buat nerusin jalan. Karena semakin masuk ke dalam dimensi arwah itu ya, kita akan semakin sulit buat keluar. Terus kita semua tuh sholawat sekitar 10 menit, tiba-tiba hening, suaranya hening, kayak suara jangkrik dan lain sebagainya, dan suara-suara pohon yang bergesekan, daun yang bergesekan, tiba-tiba hening, gak ada suara apa-apa, bener-bener hening. Tapi gue suruh mereka terus sholawat, terus baca doa. Gue suruh mereka jangan berhenti bersolawat, pokoknya doa terus. Karena emang tanda-tanda kita sudah masuk ke kabut halimun ya, kata orang tua-tua di kaki gunung Salak, itu tandanya itu nggak ada suara apa-apa, hening, bener-bener hening banget, ya. Karena emang sejatinya ya di hutan itu nggak mungkin sehening itu ya, walaupun banyak puitis yang bilang hutan itu hening, aslinya itu nggak mungkin hening banget. Pasti ada suara hewan, jangkrik, ada gesekan angin sama pohon, gesekan angin sama daun. Jadi nggak mungkin hening total, itu nggak mungkin. Dan itu kita lagi ngerasain hening total. Jadi bisa jadi kita udah masuk ke dalam kabut halimun dari tadi. Cuma karena kita nggak baca doa, jadi kita merasanya kayak belum masuk gitu loh, kayak mungkin ya kayak direpepin atau apalah, intinya dibikin pandangannya itu kayak belum masuk gitu, biar kita tuh masuk makin dalam dan makin nggak bisa balik. Dan setelah gue baca ayat kursi sambil diikutin sama anak-anak STM ini, teman-teman ini, tiba-tiba hutannya itu berubah. Jadi kayak apa ya, pohon-pohonnya itu bentuknya tuh sama semua. Nah, disinilah gue makin yakin kita udah masuk ke kabut halimun. Cuma belum benar-benar masuk ke ini ya, alam gaib atau arwah dimensi lainnya itu loh. Ibaratnya itu kabut halimun itu kayak perantaranya itu ya, antara dimensi kita sama dimensi arwah itu loh. Jadi kita masih ada kesempatan buat balik ya. Gue bersyukur gue masih punya kesempatan buat balik. Jadi di situ kita langsung lanjutin, perkuat lagi, percepat lagi baca ayat kursi sama sholawat ya, kontak gantian sholawat sama ayat kursi. Terus gue ambil golok dari dalam tas ya,
gue tiupin bacaan sholawat, terus gue tancapin ke tanah. Begitu nancap, dimensi yang tadinya redup jadi terang. Ya, tadi di Halimun itu redup, bener-bener kayak apa ya, udah hutannya sama semua, pohonnya sama semua, redup, dan kayak ada kabut-kabut itu ya, yang yang ini ya, yang menutupi pandangan. Tapi setelah gue tancap goloknya, tiba-tiba terang. Terus jalan ke pertigaan Bajudi itu ya, pertigaan Bajuri yang dulu namanya pertigaan Cidahu. Nggak nyampe 5 menit kita sampai ya. Jadi setelah ditancap ini ya, goloknya ke tanah, dan hutan itu kembali normal, kita jalan 5 menit sampai. Jadi posisinya itu tadi itu kita nggak diputer-puter, cuma emang udah masuk ke Kabut Halimun aja. Jadi nggak diputer-puter, tapi udah masuk ke Kabut Halimun. Yang kalau kita terusin, kita bisa masuk ke dimensi lain yang kalau udah kita masuk ke sana, kita udah nggak bisa balik. Jadi untungnya, alhamdulillah gue bisa sadar ya. Gue sadar kalau waktunya itu harusnya nggak selama itu. Dan setelah kita selawat, nancapin golok ya, dimensi kebuka, kita jalan, nggak nyampe 5 menit, udah kelihatan itu ya, pertigaan Cidahunya. Dan sepanjang perjalanan ya, selama kita pulang ya, semenjak keluar dari Kabut Halimun, kita tuh sepanjang perjalanan itu kita selalu bertasbih ya, karena biar nggak diganggu lagi sama makhluk halus lah, biar kita nggak diseret lagi ke Kabut Halimun gitu loh. Jadi kita jalan sambil bertasbih. Sepanjang jalan itu ya, gangguan udah nggak seberapa ya, mungkin karena kita juga sambil bertasbih ya, minta perlindungan pada yang maha kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Jadi gangguannya itu udah sangat-sangat minim, paling cuma ada sekelebetan bayangan atau tampilan putih-putih karena ada bulan. Aman lah, nggak ada masalah yang berarti gitu loh. Sampailah kita di pos satpam dan kita istirahat di sana. Setelah kita duduk-duduk di pos satpam ya, kira-kira sekitar 1 jam lah, gue pergi ambil air ke bawah. Anak-anak nggak mau ikut, mungkin parno karena kejadian yang kemarin ya, jadi gue ke bawah sendirian buat ambil air. Nah, gue lupa kalau di jembatan itu ada sesuatu. Gue tenang-tenang aja, santai. Begitu gue ke bawah lagi ambil air, tiba-tiba mata gue pengen nengok. Posisi gue lagi di bawah jembatan ambil air, terus kayak ada yang narik pandangan gue ke samping kanan. Gue langsung mikir, pasti ada nih. Gue nengok pelan-pelan dan bener aja. Kalau kemarin anak-anak cuma lihat kunti-kunti itu ya, kalau ini gue lihat langsung sosok wanita. Dia berpakaian putih, rambutnya diurai, posisinya menghadap ke arah gue dengan posisi bungkuk. Itu dia kayak orang kecil, diem. Gue langsung istighfar, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gue bilang, Assalamualaikum wahai makhluk Allah. Engkau makhluk, aku makhluk, engkau ciptaan, aku ciptaan. Tapi aku memiliki kemuliaan lebih dari kamu. Dengan izin Allah dan atas kecintaannya kepada Rasul, kamu jangan ganggu saya. Terus gue langsung duduk, sholawatan, gue lihat dia nggak pakai ketawa, nggak pakai apa-apa, langsung hilang. Hilangnya bukan begitu aja, bukan langsung hilang, tapi kayak lenyap. Dengkul gue langsung gemeter. Begitu naik, gue gemeteran sampai anak-anak nanya, Bang, kenapa mukanya pucat banget? Gue langsung ngomong, gue habis lihat apa yang kemarin kalian lihat. Waduh, gila nggak tuh? Nah, disitulah puncaknya ya. Tapi setelah itu udah aman, udah nggak ada apa-apa lagi.
Di situ kita masak nasi, masak mie, dan juga ngopi-ngopi, ngerokok-rokok sebelum akhirnya kita pulang. Dan setelah itu ya udah, kita pulang dengan aman, dan semoga aja sih nggak ada kejadian seperti itu lagi buat para pendaki-pendaki Gunung Salak. Dan buat kalian para pendaki, jangan sembarangan dan terus berdoa selama perjalanan karena agar kalian dilindungi. Oke? Semoga saja ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sampai ketemu di next video, next podcast. Sampai ketemu di lain waktu. Bye.